dia melepaskan tuh kepalanya dari tubuhnya. Kepalanya tuh kayak bisa terbang, ya, kemudian jeroannya, ususnya, hatinya, jantungnya tuh kayak bergelantungan gitu loh, Bolo. Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah misteri ataupun legenda asal tanah Kalimantan, di mana legenda ini adalah tentang asal usul kuyang. Nah, kuyang ini, Bolo, adalah sesuatu hal yang amat sangat identik dengan seorang perempuan yang mempraktikkan ilmu hitam untuk keabadian ataupun untuk membuat kecantikannya itu awet gitu loh, Bolo, ya. Nah, kuyang ini ya, untuk bisa mempertahankan kecantikan ataupun keabadian dalam dirinya ya, agar panjang umur, dia akan selalu nih meminum darah dari wanita yang habis melahirkan, atau sasaran utamanya itu ibu-ibu hamil yang akan melahirkan, ataupun perempuan yang menstruasi, dan juga bayi. Begitu, Bolo. Ya, karena menurut mereka nih, perempuan yang menstruasi ataupun ibu-ibu yang mau melahirkan ya, ataupun darah bayi ini kayak memiliki aroma khusus yang benar-benar kayak mereka sukai gitu loh, Bolo. Ya. Nah, pada suatu ketika ya, di desa Wari ya, di Kalimantan pula ya, di mana hiduplah seorang perempuan yang bernama Maharati. Nah, Maharati ini hidup pada masa kerajaan Banjar, Bolo. Nah, Maharati ini terlahir dari orang tua yang cukup kaya, di mana bapaknya bernama Dahen, seorang peternak sukses. Dan Maharati ini anak bungsu ya, dimana Maharati punya dua kakak perempuan yang bernama Suli dan Mayang, Bolo. Ya, tapi sayangnya Maharati ini tidak seberuntung seperti perempuan-perempuan lainnya, Bolo. Dimana Maharati ini terlahir dengan kondisi yang, mohon maaf, dia cacat, Bolo. Dia tidak memiliki batang hidung pada saat itu, katanya, Bolo, ya. Nah, tapi Maharati awal mulanya tidak mempermasalahkan dengan kekurangan yang ada dalam wajahnya. Nah, suatu ketika pula bapaknya Maharati ini ya, itu karena merasa kasihan dengan si Maharati, dia membuat nih sebuah semacam hidung palsu ya. Dia memahat kayu, dia buat hidung palsu untuk si Maharati ini, dan Maharati merasa suka, dia merasa senang, dia merasa dirinya menjadi seseorang yang paling cantik pada saat itu. Karena memang ya pada saat itu nih, Maharati itu kayak tidak boleh keluar rumah gitu loh, Bolo ya. Dia hanya bersama dengan kedua orang tua dan dua kakaknya tersebut. Nah, Maharati juga tidak pernah tuh berkecil hati, karena dua kakaknya yang bernama Suli dan juga si Mayang ini selalu memuji kecantikan Maharati, begitu pula ibunya Maharati ini, Bolo. Ya. Nah, suatu ketika pada saat Maharati ini berusia sekitar 19 tahun, Maharati ini kayak merasa penasaran ya dengan dunia luar, karena memang selama ini dia seperti dilarang untuk keluar. Nah, karena saking penasarannya si Maharati ini, Bolo, Maharati itu ke belakang rumah ya, karena di belakang rumah itu ada sebuah pagar, yang dimana pagar tersebut itu agak-agak bolong gitu loh, Bolo ya. Nah, Maharati mengintip dunia luar melalui pagar yang bolong tadi ya, diintiplah Maharati. Diintip. Dia amat sangat terkejut dan amat sangat takjub, Bolo. Ternyata menurut Maharati pada saat itu, dunia luar amat sangat indah. Banyak nih manusia berlalu lalang lewat ya, lewat rumahnya Maharati ini ya, dan mereka terlihat begitu cantik, terlihat begitu menarik, ganteng pula gitu loh, Bolo ya. Nah, pada
saat Maharati ini mengintip tuh di bolongan kecil yang di pagarnya dia ya, Maharati ini ternyata terkejut Bolo. Karena pada saat itu pula ada seorang laki-laki yang mengintip Maharati juga. Karena ceritanya tuh pada saat itu, kenapa ada seorang laki-laki yang mengintip rumahnya si Maharati ini ya, sampai ketahuan Maharati ini. Karena laki-laki tersebut itu selalu merasa penasaran dengan perempuan yang tidak memiliki batang hidung pada saat itu. Dan laki-laki tersebut itu tidak sendirian. Dia bersama dengan 2 bolo lainnya. Laki-laki yang mengintip Maharati ataupun rumah Maharati melalui lubang-lubang kecil yang ada di pagar rumahnya Maharati itu bernama Mantir Bolo ya. Dan 2 bolo lainnya ini bernama Puro dan Nara. Nah, ketika Mantir ini ngelihat Maharati ngelihat si Mantir ini, mereka berdua sama-sama kaget. Waduh, siapa ini gitu ya Bolo ya. Nah, ketika mereka sama-sama kaget, kemudian si Mantir ini memanggil tuh seseorang yang bernama Nara ya, yaitu bolonya tadi. Kemudian Nara ini bilang ke Maharati, Maharati, kita main yuk, kita pergi ke lapangan yuk, kita main bersama yuk gitu. Nah, pada saat itu Maharati hanya diam. Karena Maharati kayak merasa ya dia nggak bisa keluar, dia takut keluar pula karena memang selama ini dilarang oleh bapaknya, begitu Bolo. Ya, nah kemudian si Nara ini selalu meyakinkan Maharati, udah nggak apa-apa, nggak usah takut, udah yuk kita pulang, kita bermain aja yuk gitu. Tapi karena Maharati terus diam, kemudian Nara bilang sama Maharati, ya udah nanti sore kami bertiga datang lagi ke sini. Kami jemput kamu untuk bermain di lapangan dan kami akan membawa tali untuk bisa membantumu keluar dari pagar ini. Begitu kata Nara. Nah, kemudian si Maharati ya kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, sore pun tiba. Si Mantir, Nara, dan Puro ini menepati janjinya Bolo. Mereka menemui Maharati di pagar samping rumahnya Maharati ya, atau di belakang rumahnya Maharati pada saat itu. Nah, kemudian datanglah Maharati. Ucuk, datang si Maharati. Dan Maharati menyetujui ajakan mereka untuk ke lapangan bermain bersama. Nah, setelah 3 bolonya si Maharati ini berhasil membantu Maharati keluar dari pagar rumahnya Maharati ya, itu Maharati kayak merasa senang gitu loh Bolo ya. Tak lupa pada saat itu ya Maharati menggunakan hidung palsunya. Nah, sesampainya di lapangan, semua orang diam. Mereka diam, terkejut melihat Maharati ada di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian Mantir nih bilang sama bolo-bolonya, saya berhasil nih membawa manusia yang memiliki hidung palsu. Katanya seperti itu. Nah, di saat Mantir bilang seperti itu Bolo, semua teman-teman ataupun anak-anak yang ada di lapangan tersebut menertawakan Maharati. Mereka mengolok-olok Maharati, menghina Maharati, termasuk 3 bolonya tersebut. Ya, suasana pun panas. Maharati merasa kesal, tapi Maharati hanya diam. Dia kemudian kayak merasa dendam ya, merasa benci ya terhadap 3 bolo barunya tersebut, karena dia pikir itu akan bisa menjadi bolo yang asik, tapi ternyata malah justru menjadikan Maharati sebagai bahan ketertawaan bahan lelucon lah Bala ya, bahan lelucon. Dan itu bikin si Maharati ini kayak sebel banget gitu loh. Nah, ketika semua orang menertawakan Maharati pada saat itu, ternyata bapaknya Maharati juga lewat dan kemudian melihat Maharati di lapangan, dan bapaknya langsung mengajak Maharati pulang pada saat itu Bolo. Ya.
Tapi pada saat kejadian itu Maharati kayak masih benci nih, masih dendam nih. Dia kayak masih nggak terima dengan perlakuan 3 bolo barunya tersebut. Nah, suatu ketika si Maharati ini semacam berpikir bagaimana caranya balas dendam kepada mereka. Kemudian Maharati kayak punya ide, ketika mereka ini datang lagi untuk mengintip Maharati melalui lubang-lubang yang ada di pagar rumahnya, Maharati kayak ingin menghabisi mereka. Ya, waktunya tiba. Mantir, Puro, dan Nara itu ternyata mengintip lagi tuh mengintip rumahnya Maharati melalui pagar yang ada lubang-lubangnya tersebut, Bolo. Ya, nah kemudian Maharati di sini merasa sadar nih ada mereka karena mendengar suaranya, karena kayak semacam ada suara-suara yang menunjukkan ada mereka gitu loh, Bolo. Maharati kemudian menemui mereka. Nah, kemudian Maharati ini ya bilang sama si Nara, ayo masuk aja ke dalam rumah, nggak apa-apa. Ya, kemudian Maharati ini, Bolo, ini mengajak Nara masuk ke dalam rumah, ya, masuk ke dalam rumah. Dan ternyata ketika Nara di sini kayak celengak-celenguk di rumah Maharati seperti nggak ada orang, karena si orang tuanya Maharati ya, terutama ibunya itu sedang di dapur, bapaknya sedang ke pasar ya, dan 2 saudara lainnya juga sedang pergi entah kemana. Si Maharati ini punya kesempatan untuk mengambil sebuah batu yang amat sangat besar ya, Bolo ya. Kemudian dihantamlah si Nara tersebut dengan batu besar tersebut, Bolo. Ya. Kemudian ketika si Nara ini sudah tidak ada, kemudian Nara ini dimasukkan ke dalam karung pada saat itu. Setelah si Nara ini udah tewas ya, Bolo ya, Maharati balik lagi tuh menemui Puro dan si Mantir tadi. Nah kemudian Maharati bilang nih sama Puro, ayo Puro, giliran kamu, ayo masuk. Nah ketika Puro ini masuk, Bolo, ya Puro juga dihantam lagi dengan batu tersebut. Dimasukkanlah ke dalam karung, Bolo. Dan yang terakhir adalah Maharati menemui si Mantir ini. Tapi ketika Mantir ini masuk ke dalam rumahnya si Maharati, Mantir nggak langsung dihantam pakai batu, melainkan Mantir melihat dulu bahwa di situ sudah ada kawannya yang dimasukkan ke dalam karung. Mantir kaget, langsung Mantir dihantam pakai batu sama seperti 2 bolo lainnya, Bolo. Ya, dimasukkanlah Mantir pula ke dalam karung tersebut. Nah, kemudian si Maharati ini ya semacam kayak masih merasa sakit hati. Kemudian si Maharati ini menaruh karung tersebut itu dalam sebuah tempat yang memang itu khusus untuk nanti dibuang dan dibakar dalam pembuangan sampah gitu loh, Bolo ya. Nah, semuanya berjalan dengan lancar. Pembunuhan yang dilakukan oleh si Maharati ini benar-benar kayak tertutup pada saat itu ya, konon katanya, Bolo ya. Nah, pada saat itu pula semakin hari Maharati semakin tumbuh dewasa. Kemudian pada saat itu Maharati melihat 2 saudaranya sudah menikah. Berkecil hatilah si Maharati ini, Bolo. Tapi walaupun Maharati ini berkecil hati pada saat itu, dia berusaha untuk kayak menghibur dirinya dengan dia jalan-jalan, karena dia sudah diperbolehkan oleh si bapaknya nih untuk keluar rumah ketika Maharati sudah dewasa pada saat itu. Nah, tapi pada saat si Maharati ini udah dewasa ya, Bolo ya, Maharati tidak pakai lagi nih hidung dari kayu ya, tapi dia kayak semacam pakai cadar ya. Dia menutupi wajahnya pakai cadar. Nah kemudian Maharati pergi ke sebuah pasar dan bertemulah si Maharati dengan seorang nenek-nenek yang terlihat begitu lemas, terlihat begitu semacam lusuh lah, Bolo ya.
dan nenek-nenek tersebut itu seorang pengemis. Nah, Maharati ini merasa iba terhadap nenek-nenek tersebut. Kemudian si Maharati memberi tuh uang kepada nenek-nenek tersebut bolo. Ya, kemudian pulanglah si Maharati ini. Ya, tapi sebelum Maharati ini pulang, si nenek tersebut itu sempat nih memberikan suatu semacam pernyataan kepada Maharati kalau Maharati mau untuk cantik. Maharati harus meminum darah perempuan yang habis melahirkan. Begitu bolo. Ya. Nah, sewaktu Maharati ini di rumah, Maharati itu kayak mikir ya bolo ya, mikir, keingat terus tuh kata si nenek-nenek pengemis tadi. Nah, kemudian Maharati pada malam hari ini tertidur. Ternyata dia bermimpi ya, dia bermimpi semacam nenek-nenek tersebut itu hadir dalam mimpinya dan memberikan sebuah mantra yang ditulis di pelepah pisang pada saat itu bolo ya. Nah, si nenek-nenek tersebut juga tidak lupa untuk memberikan semacam pernyataan lagi kepada Maharati kalau Maharati pengen cantik harus membaca mantra itu dan meminum darah wanita habis melahirkan. Begitu bolo ya. Nah, ketika si Maharati ini bangun dari tidurnya, Maharati ternyata kaget sekali bolo. Mantra yang tertulis di pelepah pisang tadi yang dari mimpinya itu ternyata jadi kenyataan ada di sampingnya ketika dia tidur. Kemudian hadirlah nenek-nenek tersebut dan betapa kagetnya si Maharati ini. Nenek-nenek tersebut ini tidak hanya hadir menjadi seorang nenek-nenek tua aja, tapi juga bisa berubah menjadi perempuan yang begitu amat sangat cantik. Dan ternyata nenek tersebut bukan manusia bolo, melainkan seorang demit ya, seorang makhluk halus ya, seorang jin iprit atau jin apa itu namanya bolo ya, intinya bukan manusia lah pada saat itu bolo ya. Nah, kemudian nenek itu bilang lagi nih sama Maharati, Maharati, carilah perempuan yang mau melahirkan, atau carilah bayi dan kau hisap darahnya, maka kau akan cantik. Kata si nenek-nenek tersebut bolo. Maharati terus kepikiran. Maharati ingat, ternyata ada seseorang yang di daerah tempat Maharati itu tinggal, itu ternyata juga mau melahirkan. Pada saat momen perempuan yang diingat Maharati itu mau melahirkan, Maharati diam-diam ke rumah perempuan tersebut. Pada saat itu bolo, rumahnya itu kayak masih semacam rumah panggung ya. Maharati itu masuk ke lorong atau ke bawah rumah panggung tersebut. Nah, kemudian Maharati pada saat udah di titik yang itu tempat untuk melahirkan bolo, Maharati itu membuka mulutnya. Dibukalah mulut Maharati dan darah yang keluar ataupun yang mengalir ke sela-sela rumah panggung tersebut ya, atau kayu-kayu ya, yang benar-benar kayak mengalir ke bawah, itu berhasil untuk diminum oleh si Maharati ini. Dan kemudian Maharati juga tak lupa membaca mantra yang diberikan oleh nenek-nenek demit tersebut bolo ya. Ketika si Maharati sudah meminum meminum darah ya dari ibu yang atau perempuan yang habis melahirkan tadi dan sudah membaca mantra, Maharati berubah menjadi perempuan yang benar-benar amat sangat cantik pada saat itu bolo. Yang awalnya nggak ada batang hidung nih, ini muncul nih batang hidung. Jadi Maharati udah ada hidungnya ya, terlihat mancung, terlihat cantik, terlihat menawan pada saat itu bolo. Maharati merasa puas dong, senang dong, dan dia kayak menjadi incaran para lelaki pada saat itu bolo.
Nah, kemudian lambat laun ternyata kecantikan si Maharati ini pudar. Ya, batang hidungnya nih bolok hilang lagi. Ya. Sedihlah Maharati pada saat itu. Datanglah nenek-nenek lagi. Ya, nenek-nenek demit tadi menemui Maharati ketika Maharati sedih. Jangan sedih. Carilah ibu yang mau melahirkan secara terus-menerus. Carilah wanita hamil. Carilah si bayi dan hisap darahnya, minum darahnya, maka kamu akan awet. Begitu. Nah, semenjak kejadian itu Bolo, ya, Maharati terus-terusan mencari bayi, terus-terusan mencari ibu hamil, terus-terusan kayak menghisap darah. Ya, nah di daerah tersebut ya, itu kayak sudah gempar nih Bolo, gempar karena bayi pada hilang pada saat itu. Ya, kemudian para warga itu menelusuri tentang para bayi yang hilang, yang diculik ini. Ya, kemudian si warga ini ternyata ya sempat kayak curiga kepada si Maharati ini karena Maharati terlihat begitu cantik pada saat itu, dan konon katanya juga kayak ada warga yang mengetahui ketika Maharati ini kayak menculik atau menghisap darah dari bayi tersebut Bolo. Warga sangat ngamuk pada saat itu. Kemudian warga di sini memenggal kepala Maharati secara seketika dan mengusir keluarga Maharati dari daerah tersebut atau desa tersebut Bolo. Ya. Nah, ternyata Bolo, pada saat Maharati ini dipenggal kepalanya, ternyata Maharati tidak meninggoy, ya. Nggak meninggoy di sini. Ternyata kemudian Maharati ini kayak bisa bersatu lagi dengan tubuhnya Bolo. Ya, pada saat itu. Dan ternyata Bolo, nih ya, semacam Maharati ini kayak nggak bisa membohongi tentang bekas penggalan warga ya. Jadi kayak bekasnya itu kayak masih membekas sampai kapanpun. Dan ketika si Maharati ini kepalanya menyatu lagi dengan tubuhnya Bolo, Maharati ini ternyata berubah wujud. Dia wajahnya itu nggak sama lagi seperti Maharati yang kemarin atau yang dulunya atau yang awalnya, tapi wajahnya ini benar-benar kayak berubah. Tapi tetap masih cantik, tetap masih menawan pada saat itu Bolo. Ya. Nah, pada saat kejadian itu Bolo, ya, Maharati ini nggak ada kapoknya. Dia masih akan terus-terusan mencari perempuan hamil ya, ataupun yang akan melahirkan bayi ya, yang masih kecil, dihisap darahnya. Dan untuk mencari itu semua Bolo, Maharati ini selalu melakukan ritual di mana dia melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Kepalanya tuh kayak bisa terbang ya, kemudian jeroannya, ususnya, hatinya, jantungnya itu kayak bergelantungan gitu loh Bolo. Ya, terbang ke sana kemari. Ya. Dan tubuhnya Maharati itu kayak selalu disembunyikan dalam sebuah tempat, biasanya juga kayak ada di sekitar pohon-pohon pisang juga ya. Konon katanya juga ada yang dimana Maharati itu kayak untuk melakukan ritual tersebut ya, itu benar-benar semacam kayak dililit sama kain juga, kain khusus gitu Bolo ya. Atau ya tadi tubuhnya disembunyikan di daerah atau di tempat yang ada pohon pisangnya gitu loh Bolo. Dan sedangkan kepala Maharati terbang mencari mangsa pada saat itu dengan organ tubuh yang menjuntai Bolo. Ya. Itulah kisah dari Maharati ya, yang katanya ya itu memang mempraktikkan ilmu hitam pada saat itu. Nah, kalau Bolo bertanya nih, gimana caranya agar terhindar dari kuyang tersebut, maka Bolo ini bisa tuh
dengan cara menanam tanaman berduri ya, itu konon katanya bisa menangkal dari kuyang ya. Kemudian bisa tuh ada tali ijuk di depan rumah ya, atau disediakan cermin, atau bahkan gunting ataupun pisau disembunyikan tuh di balik bantal ya, di balik bantal. Dan kalau di balik bantal tersebut itu konon katanya pula Bolo ya, itu si kuyang akan merasa takut karena pikir mereka itu kayak menyakiti mereka gitu loh Bolo ya. Nah, dalam kejadian ini Bolo, ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua ya. Jangan sampai kita bersekutu dengan hal-hal yang kaitannya setan lah, jin lah ya, atau mempraktekkan ilmu hitam, jangan sampai ya. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua bahwa tidak ada sesuatu hal yang abadi ya. Yang ada adalah sesuatu hal yang dilakukan beresiko. Begitu Bolo ya. Dan kalau Bolo mau dibacakan atau diceritakan tentang kisah-kisah horor, bisa komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Bye bye Bolo.